warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dengan NPM 1820060028, nomor absen 10, lokal 6A non-reguler. Sesuai nomor akhiran NPM saya 8, maka saya akan membahas tentang diplomasi dan kerjasama luar negeri. Globalisasi termasuk di bidang perdagangan dan HAM, dan berbagai fenomena lintas batas seperti terorisme, penyeludupan orang, dan migrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan terus menjadi pertimbangan penting dalam hubungan luar negeri. Di samping itu, dinamika hubungan internasional telah memunculkan isu-isu baru yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, termasuk yang bersifat non-konvensional. Selain itu, masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, khususnya dalam konteks hubungan, perdagangan, dan ekonomi, secara umum masih terus mendominasi warna pergaulan internasional. Kegagalan pertemuan World Trade Organization atau WTO di Cancun, Meksiko merefleksikan situasi sulit dan besarnya kesenjangan yang muncul dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia akan terus mengupayakan terciptanya suatu sistem perdagangan multilateral yang lebih adil, terbuka, tidak diskriminatif, dan dapat mendukung kepentingan pembangunan di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, Indonesia juga akan terus mendorong peningkatan solidaritas dan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan antar negara berkembang. Masalah kejahatan yang berbentuk transnasional crime seperti illicit trade, illicit drug, human trafficking, atau people smuggling merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Oleh karena itu, sebagai negara asal dan transit bagi operasi tindak transnasional crime itu, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan respon cepat terhadap jenis kejahatan seperti ini adalah bagaimana membuat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara kunci, baik secara bilateral maupun multilateral. Dari segi tujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing adalah untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui alih pengetahuan atau teknologi dan pengalaman di bidang tertentu, tindak lanjut komitmen internasional dan atau keselamatan atau perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya harus segera dilakukan, termasuk akibat bencana alam, bencana buatan manusia, bencana sosial, dan atau akibat kerusakan sarana prasarana yang dengan menghentikan akibat bencana alam, bencana buatan manusia, bencana sosial, dan atau akibat kerusakan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Berbagai bentuk kerjasama yang dimungkinkan meliputi kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup, dan perhubungan, kerjasama sosial budaya, pendidikan, kesehatan, kepemudahan, kewanitaan, olahraga, dan kesenian. Lembaga-lembaga yang menangani diplomasi dan luar negeri seperti Organisasi Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Halo sahabat Kemlu,
Masih ingat kan kalian kalau Indonesia itu seperti rumah yang berada di suatu komplek perumahan? Nah, setelah membahas hubungan tetangga dan tetangga, kali ini kita akan bahas mengenai peran Indonesia yang lebih luas, seperti di kompleks perumahan RT/RW kita, yaitu melalui kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungan, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh 2 pihak saja. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas kompleks. Sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam, atau penanganan pandemi yang melibatkan banyak negara. Ini butuh dibahas bersama. Hanya dengan bersama masalah ini dapat diselesaikan. Ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. ASEAN juga soko guru politik luar negeri Indonesia. Karena pentingnya ASEAN, kita akan membahas khusus mengenai ASEAN di episode berikutnya ya. Ke sebelah barat di kawasan Samudra Hindia, Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia, dari keamanan maritim, ekonomi, perikanan, penanganan bencana, hingga pemberdayaan perempuan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan IORA tingkat kepala negara pada tahun 2017. Ke sebelah timur di kawasan Pasifik, Indonesia juga aktif memajukan pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui beberapa organisasi seperti MSG atau Melanesian Spearhead Group, PIF atau Pacific Islands Forum, dan SWPD atau Southwest Pacific Dialogue. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama antar kawasan seperti VELAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation dan ASEM, yaitu Asia Europe Meeting untuk menjembatani isu-isu antar kawasan. Kerjasama antar kawasan ini juga ada yang terbentuk untuk membahas isu dalam bidang tertentu seperti CTI-CFF atau The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang fokus kepada kerjasama konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan segitiga terumbu karang, atau APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan organisasi regional di kawasan lain, contohnya seperti Perjanjian Ekonomi dengan Uni Eropa atau dengan Gulf Cooperation Council.